Jemaat diundang berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat persilakan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nasihat kita pada hari ini terambil dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ke-10. Saya ulang. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ke-10. Mari saya baca dan saudara-saudari mengikuti dalam hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dan menuntungnya keluar. Jika semua berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, dan siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan kepada kami semua, sehingga hamba-hambamu umat Kristiani pada saat ini, terkhusus BKPN di seluruh Sereso Batam melaksanakan ibadah, dan seluruh BKPN Bapak pada hari ini semua karena besar kasih-Mu dan firman pada hari yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang menolong Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu di hati hamba sehingga hamba dapat berkata-kata. Engkau juga berkati mendengarkan firman-Mu walaupun mereka di rumah. Engkau berkati juga mereka sehingga firman-Mu yang didengarkan menjadi berkat bagi semua orang. Engkau berkati pada kami pada saat ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kekuatan iblis roh jahat dalam nama Yesus Kristus. Segala dosa dan perbuatan kau ampuni sehingga kami layak di hadapan-Mu. Demikian doa kami sampaikan oleh nama Yesus Kristus, terus nama kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 yang telah disusun oleh Sinode BKPN, terambil dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, yaitu temanya adalah kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Satu pertanyaan kepada kita, mengapa gembala atau mengapa domba-domba aman dalam lindungan gembala yang baik? Ada dua hal alasan atau ada dua hal jawabannya. Yang pertama adalah gembala yang baik menuntut domba-dombanya mendapat kehidupan. Dan yang kedua adalah karena gembala yang baik sangat dekat dengan domba-dombanya. Jadi sebelum saya jelaskan firman Tuhan pada saat ini, kita harus tahu siapa penulis kitab ini atau renungan pada hari ini, yang terambil dari kisah dari surat Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes menuliskan satu kisah Tuhan Yesus Kristus ketika dia memelekan mata seorang pemuda, ketika dia menyembuhkan mata seorang pemuda yang buta sejak lahir, sehingga mata pemuda
tersebut dapat terbuka, dapat melihat. Maka mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus sangat luar biasa, karena Dia adalah Tuhan sendiri. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semua jadi, karena Dia adalah firman Allah yang turun ke dunia. Dia adalah Tuhan. Maka mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, orang-orang sangat terheran-heran dan sangat kagum kepada Dia, bahwa mereka percaya bahwa Dia adalah berasal dari Tuhan. Tetapi salah satu dari mereka adalah yaitu orang Yahudi dan orang Farisi pada saat itu, mereka tidak percaya akan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak percaya? Satu alasan, karena Tuhan Yesus yang memberikan mukjizat itu atau terjadi mukjizat itu pada hari Sabat, sehingga mereka tidak percaya. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah orang berdosa, karena pada hari Sabat segala sesuatu menurut kebiasaan orang Yahudi dan orang Farisi, hari Sabat adalah hari tenang. Semua orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan dalam bentuk apapun sesuai dengan hukum Taurat. Maka mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah salah dan itu adalah tidak benar. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat tersebut, sehingga sampai mereka memanggil orang tua pemuda tersebut, dan orang tuanya tersebut mengatakan bahwa betul anak saya buta sejak lahir dan matanya sudah terbuka, sudah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saya yakin bahwa dia berasal dari Tuhan. Begitu juga kepada pemuda itu, mereka panggil dalam satu ruangan. Mereka tidak percaya sampai mereka memanggil pemuda tersebut, tetapi pemuda itu juga mengatakan bahwa betul mata saya telah terbuka, saya dapat melihat, disembuhkan oleh salah seorang yang berasal dari Tuhan, sehingga mata saya dapat terbuka. Mendengar hal itu, orang Yahudi dan orang Farisi sangat marah. Mereka tidak percaya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya akan hal itu, sehingga mereka mengusirnya, mereka memarahinya. Maka ketika pemuda tersebut keluar, ketika peristiwa tersebut didengar oleh Tuhan Yesus bahwa dia diusir, Tuhan Yesus menemui dia. Dan ketika mereka bertemu, maka ketika mereka bertemu Bapak Ibu, apa yang dikatakan pemuda tersebut kepada dia, ya, mengapa engkau diusir dari sana? Saya ingin bertemu kepada orang yang menyembuhkan mata saya. Apakah dia adalah anak Allah? Lalu Yesus mengatakan kepada dia, dia adalah anak Allah. Orang yang sedang berbicara kepadamu, dialah anak Allah yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, maka dia langsung sembah sujud, Bapak Ibu, menyembah Yesus. Mengapa dia menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan, bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Dia, karena Dia adalah berasal dari Allah. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah yang kita baca tadi dalam kawalan doa, aman dalam lindungan Gembala yang baik. Mengapa tema ini sangat sinkron atau sangat cocok dengan peristiwa ini? Karena peristiwa ini orang-orang Farisi dan orang Yahudi tidak percaya dengan terang, tidak percaya akan mukjizat. Mereka tidak mau menerima terang, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka dalam satu perumpamaan. Kalau kita baca pada ayat yang 10:1-5, dia memberikan satu perumpamaan bahwa Dia adalah Gembala yang baik. Artinya di situ bahwa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada orang Farisi dan orang Yahudi bahwa Dia Gembala yang baik. Dia Gembala yang baik, ingin menuntun, ya, Dia menuntun orang-orang Yahudi supaya mereka melihat terang, tetapi terang itu mereka tidak percaya akan terang itu. Dan kalau kita melihat pada saat mereka bertemu dengan pemuda itu, kalau kita melihat pada ayat yang ke-10, pada ayat yang Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38, apa kata Tuhan Yesus? Aku percaya Tuhan, lalu Ia suruh menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi Tuhan Yesus mengatakan Dia datang ke dunia untuk menghakimi, dan barang siapa yang melihat menjadi tidak melihat, barang siapa yang tidak melihat menjadi melihat. Mengapa Dia mengatakan seperti itu? Karena orang Farisi mempunyai mata, mempunyai pengetahuan, akal dan pikiran, tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak melihat terang. Sedangkan orang-orang biasa yang melihat peristiwa itu, mereka percaya pada Yesus
Yesus bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Firman yang menjadi manusia, mereka percaya. Maka mereka yang tidak punya pengetahuan, tidak dapat melihat terang itu, mereka percaya kepada Yesus. Tetapi orang Farisi dan orang Yahudi yang begitu taat, yang begitu mengerti akan firman Tuhan, Taurat dan Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak melihat terang itu, sehingga sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi pada saat itu, karena engkau dapat melihat tetapi tidak melihat, maka engkau berdosa. Dia mengatakan orang itu berdosa. Maka pada saat itu, sesuai dengan tema pada hari ini yang sudah disediakan oleh Sinode, yaitu pada temanya adalah kawanan domba aman dalam lindungan yang baik. Artinya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik adalah dia akan menuntun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan Yahudi pada saat itu agar mereka tidak jatuh dalam jurang, agar mereka melihat terang, maka melalui penggembalaan dia sehingga dia dapat menuntut mereka ke jalan yang benar. Tetapi mereka tidak mau menerima terang itu, mereka tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Mereka bahkan tidak mengerti perumpamaan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka pada saat ini firman Tuhan tepat pada saat itu disampaikan kepada Yahudi dan kepada Farisi, maka firman Tuhan pada saat ini disampaikan kepada kita seluruh umat Kristiani bahwa kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Dua alasan. Alasan pertama adalah karena gembala yang baik membawa domba-dombanya mendapat kehidupan. Mendapat kehidupan. Jadi kalau kita membaca pada ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2, aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dia berkata dengan terang-terang melalui perumpamaan pada pasal pertama, aku berkata kepada sesungguhnya yang masuk ke melalui pintu, ia adalah gembala. Tertera bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi siapa yang memanjat, dia adalah pencuri, perampok, perampok dan pencuri, Bapak Ibu. Jadi selain dari Tuhan Yesus adalah ajaran-ajaran lain adalah iblis yang suka menggoda. Selain dari Tuhan Yesus, mengapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu membawa domba-dombanya mendapat rumput yang hijau. Selalu dia membawa mereka mendapat rumput yang hijau. Dia menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Dia mengajari domba-dombanya kasih karunia. Dia mengajari domba-dombanya oleh kasih melalui sikap Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia, maka ketika dia datang ke dunia, maka merupakan suatu pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mengajari kita akan kasih. Maka kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau kita melihat pada Alkitab pada hari Paskah kemarin dalam surat Filipi, di mana dia meninggalkan ketuhanannya menjadi manusia demi menebus dosa manusia, dia disalib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas-jelas dikatakan di sini bahwa hanya kepada Dia, sesuai dengan firman Tuhan dalam surat Yohanes juga dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat kehidupan. Di luar Tuhan Yesus tidak percaya. Dalam surah yang sudah dikatakan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan murka Allah, tidak pernah berhenti kepada orang tersebut. Jelas-jelas bahwa dikatakan suatu perwanda kepada siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa, akan mati. Maka pada saat ini dia selalu menuntut kita menjadi lebih baik. Dia mengajarkan kita yang baik, terang. Dia mengajarkan kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Dia mengajarkan kita kasih karunia. Dia mengajarkan kita menjadi lebih baik. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah dirimu, kasihilah Tuhan Allah. Kita harus saling mengasihi melalui sikap-sikap atau tindakan-tindakan Tuhan Yesus waktu dia datang kita menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, menjadi contoh bagi kita yang dapat kita tiru. Dia selalu membawa kita
ke jalan yang benar. Tidak pernah dia membawa kita ke jalan yang salah. Tidak pernah dia menyuruh kita untuk membunuh karena itu adalah salah. Tidak pernah dia menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia selalu membawa kita agar dia selalu membawa kita menjadi lebih baik karena dia adalah Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan itu yang disampaikan dia adalah menjadi pedoman bagi kehidupan kita, menjadi cermin bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca pada ayat ke-7, apa yang dikatakan di situ? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya di sini, selain daripada dia adalah pencuri, kita sebagai orang beriman perlu waspada akan ajaran-ajaran sesat yang pada saat ini kalau kita melihat ada sebagian orang yang mengatasnamakan nama Tuhan berbuat salah, maka seolah-olah percaya hal itu. Kita harus berhikmat, Bapak Ibu. Kita harus tahu yang mana yang berasal dari Tuhan, yang mana yang tidak berasal dari Tuhan. Karena iblis, kalau kita melihat iblis selalu membawa kita ke jalan yang salah. Kalau kita melihat dari surat Petrus, apa yang dikatakan bahwa iblis meraung-raung seperti singa ingin mencari mangsanya, maka dia akan mencari, dia akan selalu mencobai kita, akan selalu membuat supaya kita bisa mati. Iblis tidak suka melihat orang percaya. Kalau kita melihat berbagi begitu dekat kita kepada Tuhan, maka cobaan itu akan selalu datang, akan selalu datang. Maka katanya hanya ajaran dia yang diikuti, hanya ajaran Tuhan Yesus, untuk beriman kepada dia, percaya apapun yang terjadi dengan kita, selalu dia yang tahu dan dia selalu membuka jalan. Dia tidak membiarkan cobaan-cobaan itu datang kepada kita. Kalau kita beriman, kalau kita percaya kepada Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita menghadapi percobaan tersebut. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita, Bapak Ibu, akan melepaskan kita dari cobaan tersebut. Kalau kita baca juga pada ayat yang ke-9, apa yang dikatakan? Pada ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada perut. Sangat jelas pada ayat yang ke-9 itu, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan selamat, akan mendapat rumput. Rumput itu adalah pohon kehidupan. Sebab Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah air, roti kehidupan. Tanpa dia kita akan mati. Dia adalah kehidupan kita, karena dia adalah Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa yang tidak percaya satu penguatan kepada kita, yang tidak percaya kepada dia mati, Bapak Ibu. Seluruh kepercayaan yang lain, siapapun mereka, walaupun dia berbuat baik, walaupun dia menolong sesama, walaupun dia rajin menolong orang dalam program sosial, tetapi kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus, maka dia akan binasa, dia akan mati, Bapak Ibu. Jelas-jelas pada ayat ke-9. Setiap yang percaya kepada dia akan selamat, akan mendapat keselamatan. Maka satu pertanyaan kepada kita, apakah kita mau menerima keselamatan itu? Ibaratnya satu hadiah, ya, hadiah diberikan kepada kita. Apakah hadiah tersebut kita akan mengambil? Kita akan mau mengambil dia menjadi milik kita? Apakah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu mau kita menerima karya keselamatan itu atau tidak? Tentu satu pertanyaan kepada kita. Maka ketika kita menerima karya keselamatan itu karena kita mau hidup, mau melihat terang, kita ambil. Maka setiap orang yang percaya kepada dia, apa yang dalam firman-Nya, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Walaupun kita sudah mati, tetapi kita akan bangkit kembali, akan hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus. Dia membawa kita ke rumput yang hijau, memberikan makanan-makanan rohani kepada kita agar kita menjadi lebih baik. Kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Maka kehidupan kita yang lebih baik yang bagaimana? Kehidupan yang lebih baik itu adalah ketika kita berbuat baik kepada masyarakat, menjadi contoh kepada masyarakat. Kita kalau melihat di Batam ini, banyak saya lihat di lingkungan kita ini, walaupun mereka orang percaya, tetapi mereka masih berjudi. Walaupun mereka adalah Kristen, tetapi
mereka masih main perempuan. Walaupun mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka masih berbohong. Walaupun mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka masih suka berbohong dan menipu. Dan itu jangan hanya kita menjadi Kristen KTP, kita harus betul-betul mengikuti gembala kita, gembala yang agung. Itulah Tuhan Yesus. Karena Dia membawa kita, menuntut kita mendapat kehidupan. Maka kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus adalah firman-Nya yang telah diberikan kepada kita. Maka melalui firman-Nya itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita akan lakukan, kita akan laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam surat Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perlu perbuatan, perlu praktek. Jangan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, begitu keluar kita dari pintu gereja, maka hasil tersebut hilang. Maka firman Tuhan sia-sia. Maka pada saat ini seorang gembala yang baik pasti membawa domba-dombanya mendapat kehidupan. Hidup kita kalau kita mengikuti firman-Nya. Hidup kita kalau kita memperhatikan, mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kita menjadi hidup kalau kita percaya menerima karya keselamatan. Ya. Sudah saya katakan tadi bahwa hanya dalam nama Dia karya keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa gembala-gembala yang baik? Mengapa domba-domba? Ya, atau kenapa domba-domba ini sangat aman dalam hidup gembala yang baik? Adalah satu alasan karena gembala yang baik sangat dekat dengan domba-domba itu. Sangat dekat. Seorang dalam satu keluarga Bapak Ibu, seorang ayah, seorang orang tua pasti dekat dengan anaknya. Apa yang dirasakan oleh anaknya secara bakti dia akan mengetahui. Walaupun anaknya seolah-olah mau menyembunyikan, tetapi dia tetap tahu dari raut wajah, dari karakter anaknya, karena dia sangat dekat dengan anaknya. Ketika anaknya sedang menghadapi masalah, maka dia akan bertanya dan dia akan menolong. Ketika anak-anaknya berbuat salah, dia akan menegur. Ketika anak-anaknya tidak ada makanan, dia akan memberikan makanan. Ketika anak-anaknya dalam kesulitan, dia akan memberikan solusi. Ketika anak-anaknya juga bahagia, dia juga ikut bahagia. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita, sangat dekat dengan kita. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan tahu kemanapun kita berada. Karena orang percaya adalah anak-anak Allah. Kita adalah satu roh dengan Bapa di surga. Maka roh Allah akan melekat kepada kita. Maka orang yang hidup dalam roh akan melaksanakan atau akan melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi orang yang percaya pada dunia ini akan melakukan hal-hal dunia, sifat kedagingan. Kalau kita melihat firman Tuhan pada minggu yang lalu dalam mengenai kehidupan rohani dan kehidupan kedagingan, maka Bapak Ibu pada saat ini tentu hal-hal yang rohani telah sesuai dengan firman. Sehingga karena kita hidup dalam roh, apa yang kita laksanakan Tuhan pasti tahu, karena Dia Maha Tahu. Tuhan pasti tahu. Tuhan akan menolong seruan-seruan kita karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita membaca pada ayat ketiga dan keempat, apa yang dikatakan? Untuk Dia berjaga membuka pintu-pintu dan domba-domba untuk mendengarkan suara. Dan Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntut keluar. Jika semua domba-domba telah dibawa keluar, Dia berjalan di bawah mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Artinya pada ayat yang ketiga dan keempat di sini dikatakan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah bahwa Dia memanggil nama domba-dombanya satu persatu. Walaupun sudah seluruh umat yang percaya ke dalam dunia ini kepada Tuhan Yesus, Dia mengenal nama-nama mereka. Dia tahu. Begitu juga sebaliknya, domba-domba itu akan mengenal suara Tuhan Yesus kalau Dia datang. Kita tahu ketika kita lagi berdoa adalah salah satu interaksi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Maka kita ketika berdoa kita sedang berbicara, dan Tuhan juga sedang menjawab doa kita. Saya pribadi ketika saya berdoa dan beribadah, saya sangat tenang, sangat merasa damai, karena Roh Kudus bekerja dalam doa saya. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada hari ini juga
pasti Roh Allah bekerja. Kita tahu bahwa yang datang adalah Roh Allah sendiri, gembala yang baik datang dalam doa-doa kita. Ketika kita mendapat percobaan-percobaan, Dia akan datang untuk menolong kita, Bapak Ibu. Menolong kita dan mengeluarkan kita dari jebakan-jebakan iblis yang selalu meraung-raung ingin melihat siapa-siapa yang jauh pada Allah, maka Tuhan Yesus akan menolong ketika kita berseru. Maka dalam firman Tuhan kita mengenal Dia, Dia mengenal kita karena Dia adalah Bapa kita. Kita mengenal Dia karena Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita adalah kita orang beriman yang baik. Karena kita orang beriman yang baik, tentu gembala kita adalah gembala yang baik. Dia akan mengajarkan hal-hal yang benar agar kita dapat apa yang kita lakukan. Dia selalu menolong. Dia tidak akan pernah jauh kepada kita kemanapun kita berada. Pada saat ini, kalau kita melihat percobaan yang terjadi adalah virus corona COVID-19 yang sangat mematikan seluruh dunia, sangat ditakuti Bapak Ibu. Tetapi kalau kita orang percaya akan takut akan hal itu, saya sampaikan pada hari ini. Ya. Virus yang datang itu adalah berasal dari iblis. Cuma Tuhan telah mengizinkan terjadi sehingga terjadilah penyakit itu, dan banyak orang-orang percaya mati, banyak orang-orang yang tidak percaya juga mati. Apakah ketika orang Kristen mati apakah dia adalah orang berdosa kita menghakimi dia? Tentu tidak. Semua karena dia, karena seizin dia. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, walaupun kita kena virus, walaupun kita mati, tapi kita tetap hidup pada hari Tuhan kita nanti. Kita jangan gentar dengan virus ini. Yang penting kita harus berhikmat. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah, memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian mengisolasikan diri di rumah, jangan kemana-mana. Bermula juga karena pemerintah itu juga adalah berasal dari Tuhan, berasal dari Allah sendiri. Maka kita harus mengikuti anjuran pemerintah itu, Bapak. Kita harus mengikuti anjuran itu. Jangan kita katakan, jangan kita bilang, oh berarti saya orang Kristen, saya tidak harus mengikuti itu. Mengapa saya harus takut? Kalau kita takut, karena kita juga harus berhikmat dalam hal itu. Maka ketika kita kena virus, kalau misalnya ada orang Kristen, orang percaya, atau gembala-gembala yang mati karena virus itu, dia tidak akan ragu, dia akan bangkit kembali, dia akan hidup. Karena kehidupan ini bukan hanya di dunia ini, ada kehidupan yang kedua nantinya. Itulah kehidupan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang percaya, karena hidup selamanya. Tentu itu adalah satu impian kita, impian saya, impian Bapak Ibu, mendapatkan kerajaan Tuhan, mendapatkan kehidupan yang abadi itu, masuk surga, bukan hanya sekedar membalikan telapak tangan. Sangat sakit Bapak Ibu, karena apa yang dikatakan, jika engkau mengikuti aku, ya, apa kata Tuhan Yesus, ya, engkau sangkal dirimu dan pikul salib. Artinya menyangkal diri, artinya perbuatan kita yang selalu keenakan melakukan dosa kita tinggalkan. Bahkan keluarga kita rela kita tinggalkan demi menginjil, demi mengerti firman Tuhan. Kita sangkal diri kita ikuti dia, walaupun sakit yang kita rasakan, kita tetap tabah bahwa Yesus adalah jalan kita. Walaupun kita sudah. Kalau kita membaca lagi pada ayat yang kelima, apa yang dikatakan pada ayat yang kelima Bapak Ibu, tetapi seorang kasih pasti tidak akan mengikuti malam mereka lari daripadanya karena suara orang tidak mereka kenal. Artinya orang beriman pasti akan mengetahui orang-orang yang selalu mencelakakan mereka. Misalnya ada orang yang membawa mereka, misalnya orang beriman ini membawa mereka misalnya ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran. Tentu mereka tidak akan mau, karena mereka tahu itu adalah suatu jebakan. Atau ada misalnya dari keyakinan lain, misalnya saya berikan suatu rumah, saya berikan suatu mobil mewah, asal engkau percaya dengan kepercayaan saya. Maka sebagai orang percaya kepada Yesus akan tidak mau, akan menolak, karena harta dunia ini akan lenyap, saudara. Sesuai dengan firman, buat apa kita memperoleh kehidupan di dunia ini kalau celaka hati kita nanti, kalau kita mati nanti, ya tidak ada gunanya. Harta yang dunia akan lenyap, semua hanya ditipu Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kita menderita, kita tetap percaya
Tuhan Yesus akan selalu memanggil dia. Jadi ketika iblis memanggil dia, woi, maka dia tidak akan mendengar itu. Dia tahu bahwa itu adalah suara iblis. Maka hal itu seorang beriman tidak akan mendengarkan hal tersebut. Kalau kita melihat pada ayat yang 10 apa yang dikatakan Bapak Ibu, pada ayat pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Seorang iblis datang atau seorang yang bukan gembala hanya mencuri, hanya membinasakan kita. Saya katakan, saya membinasakan. Walaupun kalau kita lihat berbuat dosa adalah enak rasanya, tetapi kita harus waspada. Karena tujuan iblis adalah supaya kita jauh dari Tuhan. Maka pada saat ini, ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sangat jelas dikatakan dalam firman, Dia akan memberikan kelimpahan kehidupan kepada kita. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam kelimpahan. Bukan kelimpahan harta, tetapi kelimpahan rohani. Bukan kelimpahan akan kekayaan dunia ini, tetapi yang kita terima adalah kelimpahan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup menurut firman-Nya, kalau kita hidup menurut tuntunannya, kita tidak akan jatuh ke dalam jurang. Karena orang buta tidak dapat menuntut orang buta akan jatuh ke dalam jurang dalam firman. Tetapi harus orang yang punya mata yang menuntut orang yang buta supaya menuju terang, supaya mereka tidak jatuh ke dalam jurang. Maka Tuhan Yesuslah yang mempunyai mata terang, yang menuntut kita yang tidak punya pengetahuan menjadi mata kita menjadi terbuka karena Dia memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Dia mengetahui, Dia memberitahukan satu hikmat kepada kita ke dalam terang dunia, sehingga puji Tuhan kalau kita bersama dengan gembala yang baik, kita hidup dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi firman Tuhan pada saat ini demikian saja Bapak Ibu, dan kembali saya katakan bahwa kawanan domba aman dalam lindungan yang baik. Ada dua hal yang pertama adalah karena gembala yang baik membawa domba-dombanya mendapat kehidupan yang kekal. Dan yang kedua adalah gembala yang baik sangat dekat dengan domba-domba. Kedua hal ini yang menjadi poin atau kesimpulannya kita membawakan keluar, kita sebarkan ke seluruh dunia, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi semua orang. Jadi demikian saja firman Tuhan, dan kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari dari kitab Yohanes pasal 10 ayat dengan 9. Bunyinya, Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Saya ulang, Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pertolongan kepada kami semua. Engkau telah menolong kami Bapa, Engkau telah melindungi kami Bapa, sehingga firman-Mu pada saat ini dapat hamba-Mu sampaikan. Dan mudah-mudahan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau bersama-sama dengan kami dari tadi mulai ibadah ini hingga selesai Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Dan saya percaya bahwa seluruh yang beribadah di rumah pada saat ini mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang singkat ini kami sampaikan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Haleluya, amin.